padi siarang rambaniakan di kakaju juang jari janji bakarang bamuliakan padan bau kuah badapati. Kampung Baru Ranah Batahan, orangnya ramah elok baso. Tetaplah kita taat kepada Tuhan, insya Allah masuk surga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyirau wa nadhira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Istiqamah Kampung Baru Kecamatan Ranah Batahan, beserta seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, kecil ndak disabui namo, gadang ndak diimbaukan jabatan. Semua kita hamba-hamba Allah, berada di masjid Allah, akan berpulang ke hadirat Allah, akan masuk ke dalam tanah, dan akan dimakan oleh cacing tanah. Itulah kita manusia ini. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini mengerti bagaimana tata tertib di masjid. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu dengar, diam, agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, khusus malam kini kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Karena Nabi itu jajaknya nantingga ka kita tikam, batangnya tasanda ka kita titih, suri taunjai ka kita uleh, ragi takambang ka kita tiru. Karena apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Itu alasannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, apa yang akan kita tiru dari Nabi Muhammad itu?
dari 100 tokoh yang dianggap berhasil di dunia ini menjadi pemimpin, Nabi Muhammad itu urusan yang nomor 1. Sedangkan buku yang dikarang mengatakan Nabi Muhammad itu tokoh yang nomor 1, itu bukan orang Islam, tapi orang Kristen. Kalau orang Islam mengatakan Nabi Muhammad itu tokoh yang nomor 1, itu bapak-bapak wajar saja. Kata orang awak di Sumatera Barat ko, menggigi gadang ke dalam, baragiah gadang ke awak. Lah biasa itu. Tapi yang mengatakan berhasil itu orang Kristen. Cie orang awak nan marandahan Nabi Muhammad namanya Arswendo. Nyolataan Nabi nomor 2 baleh, Pak Soeharto nomor 2. Jadi menurut Arswendo, Pak Soeharto lebih berhasil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kenapa orang mengatakan Nabi itu nomor 1 berhasil? Ibu-ibu dan bapak-bapak, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi juga tuh, berdakwah. Hanya orang yang patuh ke beliau 40 pasang suami istri. Tidak termasuk istri dan anaknya. Jadi anak Nabi Nuh, istrinya tidak menunjang suaminya. Maka istrinya tuh salisih batuka saruang, sayiriang batuka jalan. Tidak dibantu dakwah suaminya. Malah dia jadi penghalang. Akhirnya Nabi Nuh meminta kepada Allah agar didatangkan azab. Datanglah banjir besar, galodo besar, tanah longsor besar, dari perabuan tungku betanak keluar air, dari langit keluar air, maka dunia ini direndam oleh banjir. Sehingga satu bumi yang bulat terpecah-pecah menjadi benua dan pulau-pulau. Pulau-pulau terbanyak itu di negeri kita Indonesia. Sehingga presiden lah sampai 8 gini Pak, indak tahu je pulau ketek-ketek itu sadon. Sehingga nyu jual sedorang pulau. Ada nang ke Singapura, ada nang ke Malaysia. Ndak tahu bahasa itu pulau Indonesia. Itu banyak kekayaannya, ada aluminium, ada nikel. Ini pecah-pecahnya bumi ini jadi pulau dan benua, itu karena banjir besar yang didatangkan di zaman Nabi Nuh. Hampir 1000 tahun sampai puluh orang. Begitu juga Nabi Idris, begitu juga Nabi selanjutnya Nabi Shu'aib. Tidak banyak, maka di dalam Al-Quran diterangkan setiap Nabi itu dulu belum memanggil manusia, tapi ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Muhammad itu dihimbau ya ayyuhan nas. Apa kuncinya Nabi itu berhasil? Yang pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi itu berhasil, beliau mempunyai sifat siddiq. Itu bahasa awaknya bana. Bajalan lurui bakato bana atau Nabi itu. Siddiq. Sekarang ini bapak-bapak di dunia termasuk di negara awak, orang pintar banyak. Tapi orang benar langka. Cobalah yang terlibat korupsi timah, yang terlibat korupsi BBM, yang terlibat korupsi garam. Coba kita lihat siapa orangnya, orang-orang pintar semua Pak, bersekolah tinggi, profesor, doktor. Tapi apa yang tidak ada? Siddiq. Jadi kita membutuhkan orang pintar, tapi lebih dibutuhkan lagi orang benar. Kalau banyak orang yang tidak benar memimpin negara ini, bapak-bapak, rakyat ini tidak akan pernah sejahtera. Karena apa? Mereka mengumpulkan bukan untuk kesejahteraan rakyat,
tapi untuk pribadinya. Coba tuh yang telah tertangkap itu Pak, 175 triliun untuk pribadi. Agunonya piti itu sebanyak tuh. Ambo bapiti juga semiliar gini kok Pak, hilang kamu kemaka di Walanjuan. Dibawa umrah tiok tahun, tak kabi-abi melaki ambo mati terus. 1 miliar. Ini 170 triliun dikorupsi piti negara. Jadi orang korupsi itu sebenarnya dengki, ya kan? Bukan untuk memiliki. Ndak bisa genyo miliki terus. Lebih-lebih beko kalau lah di sidang dicecar oleh jaksa dengan ribuan pertanyaan berjam-jam, kemudian dia pingsan, langsung dibawa ke rumah sakit, mati. Balangkang sambalang kue, awak jangkang orang tinggal nampue. Artinya, jadi kata Allah, kalau kita ingin mengikuti Rasul, ingin dimuliakan oleh Allah seperti Rasul, harta ini secukupnya untuk kita hidup, secukupnya untuk pendidikan anak. Kemudian yang lain sebagian diinfakkan. Serupa tadi itu tidak tanggung-tanggung tuh Pak. Ya kan? Terkumpul infak 30 juta. Orang yang mengeluarkan ini saya doakan masuk surga. Amin. Ya Allah, orang Kampung Baru nan pamurah Sabanta tak kumpul piti 30 juta tuntut sementara baru. Lalu selesai beton sudah enggak? Ya Allah, masuklah orang kau ke surga. Amin. Orang nan maiboh tadi ya Allah kini nyolahan yang masuk alanya ke surga lagi. Tapi kalau maibohnya balik masuk narako. Agini masuk surga lagi. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, apa kuncinya keberhasilan Nabi itu? Yang pertama, dia sidik, benar. Jadi anak-anakku jadilah orang benar. Nah muda-muda Pak. Ada dahulu muttaqin namanya. Inyo ditinggal de ayah jo induknya masih umur sekitar 3 balai, 4 balai, 5 balai paling tinggi. Ayahnya tidak punya warisan. Apa katanya kepada muttaqin? Muttaqin, kalau kami meninggal warisan tidak ada. Yang engkau makan hanya ada peninggalan ayah untuk setahun memakan. Sudah tu nak harus bekerja, tidak boleh minta-minta. Kalau orang yang cukup anggota badannya, tubuhnya, dia minta-minta, dia akan hadir di akhirat nanti dengan kepala dan muka tanpa daging. Yang kedua, nak hindarkan makanan yang haram. Kalau makanan yang haram dikonsumsi, dia menjadi darah daging, darah dipompakan oleh jantung bersama oksigen naik ke kepala, kepala berfikir yang haram, maka tangan akan mengerjakan yang haram. Peliharalah makanan wahai anakku, kulla lahmin nabata haramun fannaru aula bihi. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, maka nerakalah jadi tempatnya. Lah mati anaknya, ayah jo induknya, itu jaraknya sabanta. 1 tahun sudah tu ndak don kali makan. Muttaqin kau pai merantau. Ini untuk yang muda-muda ini. Di jalan nampak dinyo buah tin. Dek paruiknya terlampau lapar, nyo ambil buah tin ko nyo basuh. Nyo makan, lah masuk parui baru tekana adanya. Ya Allah, sudah masuk makanan yang haram ke tubuh saya. Sebenarnya tidak boleh ini saya makan. Iko barang dapet di jalan. Pasti ada orang yang mempunyai ini. Ya Allah, ampunkan saya agar saya tidak jadi isi neraka. Tapi dia ingat lagi, harus minta maaf kepada orang nan punya. Tu buah tin dunia Pak. Apalagi kalau pitih negara di Cilok. Kamu awak minta maaf nanti di akhirat. Iya kan? Kamu akan minta maaf.
nampak dinyo orang di dalam kabun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ambo dapet buah tin sebentar ko pak lampau makan. Kironyo buah tin ko dari kabun apa? Indak halal ambo makan do pak. Maafkan ambo yo pak. Jangan ambo masuk neraka. Apa kecil orang di kabun tuh? Maaf nak. Apa sih ko hanya tukang kabun menerima upah. Ndak berhak apa magi maaf dok. Karena ndak punya apa. Jadi tukang kabun dan jujur lo ke. Ya kan? Ada awak sebagian yang Sumatera Barat kau awak pengurus musaji saya ndak jujur dok. Nyo pakai pitih korban untuk babini je le. Jangan terjadi lo di Pasaman Barat kau serupa itu. Ini bapak-bapak. Aku tukang kabun. Jadi sianan punya kabun kau pak rajo. Pailah minta maaf kasinan. Kalau awak tukang kabun kan dapat di jalan yang tadi. Iyo, anda bahatur. Kau lapar baru yang ambil aja. Yang dibagi-bagi itu punya awak. Iya kan? Atau bandrek tadi kalau ibu beli itu. Lah iya, anda bahatur dibagi-bagi itu. Nampak itu punya orang saja ambil. Iya kan? Itu. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan. Di ma istana rajo tu pak, kalau engkau berjalan kaki 6 bulan engkau sampai. Tapi mutakin ini takut masuk neraka. Nyuan suah saya berjalan pak. Tiok di ma tibo nyu minta air untuk minum. Nggak pernah makan makanan, minuman saya minta ke orang. Ternyata air ini pak, kalau lai dapet jo, ndak adona kue, alhamdulillah tasambuang jo duit awak ni. Di kalau ada ibu merasakan bareh maha air saya minum. Ni kan, ndak awak dah. Sampai mutakin ko ke tempat rajo tu 6 bulan air saya minum. Minta ke orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batamu jo security satpam. Bang, ambo ingin batamu jo rajo bang, lai boleh? Boleh. Tempat kami terbuka menerima rakyat. Apa kabar dek? Ya, saya akan menemui raja. Boleh? Lah batamu jo rajo. Assalamualaikum. Kabar nak kecil rajo. Ambo 6 bulan berjalan kemari kau pak. Bab itu, ambo dapet buah tin di jalan. Kira buah tin ko dari ladang apa? Lah ambo makan dek lapar terkacak mamang terabo. Lah masuk parui ambo. Kata Nabi, setiap daging yang dibesarkan dari barang yang haram, neraka jadi tempatnya. Ambo sekali kota makanan haram merupa. Maafkan ambo yo pak, jangan ambo masuk neraka. Raja tadi berpaling pak. Nyo menangi. Ya Allah. Salamu ko ambo idui. Iko anak nambah tamu di ambo nan jujur. Dapet buah-buahan di jalan. Berjalan nyo 6 bulan kemari. Minta maaf ke ambo. Anak ini akan saya pelihara ya Allah. Seperti anak saya. Tapi itu dalam hatinya. Nyo madok ke anak tu balik. Paru yang sama jo asbak rokok. Samsu masuk, daun nanau masuk, daun nipah masuk, sampurna masuk. Indah ang filter duluan yang masuk paru yang. Punya orang di jalan yang makan saja. Tidak bisa waang dimaafkan. Tapi kalau bahasa dia orang jadi budak ambo 3 tahun, baru ambo maafkan. Itu kaum muslimin di luarnya, di dalamnya tidak seperti itu. Apa kata mutakin? Salamu idui ambo jadi budak apa ambo? Asal ya pak maafkan. Iyo jadi budaknya sinan pak. Tidak. Setiap inyo kamawai karajo, nyo tagahan di pembantu lain. Jadi mangambo si koda waang di pustaka se. Cukui buku sinan. Baca segala buku tu selama 3 tahun. Kalau pakaianmu kotor, banyak di dalam almari kain negeri pakai. Sinan mandi, sinan makan. Singkik cerita Pak Bu lah sampai 3 tahun.
nyotamui rajo ko balik. Pak, terima kasih ya Pak. Kece apa ambo jadi budak, kira ambo jadi anak kandung. Dan semua buku yang di dalam itu sudah masuk ke kepala saya, insya Allah. Kini buah tin nan cie itu kan lalu nampak maaf kali. Ambo lah 3 tahun. Agi maaf ambo Pak. Ko awak tu Pak ndak tekan na sudah awak terus. Dia kan lah sanang sinan lupo. Itulah orang yang benar-benar takut kepada Allah. Mutakin kamu saya maafkan. Tapi ambo minta bantu loh. Anang ke dibantu Pak. Ambo punya anak gadis seorang saja. Matonyo buto ndak melihat. Kakinya lumpuh. Talingonyo pakak, tangannya kompong. Payah mencari lakinya mutakin. Tolong ambo ya nak wa angsalah kalaki anak ambo. Dia kan pucik mutakin go Pak. Batu bini ndak kaki, ndak tangan, buto, pakak. Mencari itu tersenyum raja. Mutakin jangan cemas, ambo ndak memasuk. Cari dulu anak ambo tu. Diizinkan melihat, dibuka tirai itu. Begitu mutakin melihat anak raja tadi, ndak bakar hijau matonya itu. Anak tua buatnya mayang taurai, hidungnya coda suntungga, bibi tipi hasam sauleh, bulu mato samui baririang, pipinya pawah dilayang, labah badaguaknya labah tagantuang, batihnya coparui padi, tumiknya bak talua buruang, pajalanan sigan jua luluah, pado pai surui nalabih, alu tetaruang patah tigo, samui tapija indak mati. Ndak ada orang di ranah batahan kau seranca itu. Ya kan? Kata mutakin dia, yo bang, kata ayah hadinda buto pakak, tangan ndak ada lumpuh. Apa maksudnya? Jawab anak gadis tadi, saya dikatakan buta, mata saya ini hanya melihat Al-Quran dan buku yang bermanfaat, dan saya tidak pernah melihat situs-situs buruk di dalam HP. Saya dikatakan tidak bertangan, tangan saya ini tidak pernah mengambil hak orang lain. Saya dikatakan tidak berkaki, kaki saya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Telinga saya dikatakan tuli, tidak ada telinga saya ini mendengar perkataan yang tidak berguna. Yang saya dengar perkataan yang akan membawa pelajaran, menambah ilmu. Mutakin sabananya banyak pemuda dan malamar ambo ganteng-ganteng serupa engkau kau, tapi tidak sejujur engkau. Jadi yang paling tepat adalah engkau jadi suami saya. Terimalah lamaran ayah saya mutakin. Langsung mutakin kau lari Pak. Nyo pakai baju buruk-buruk dulu balik. Nyo tamui rajo. Pak, bapantun mutakin kau. Pantun nyo bahasa Arab ndak dapat dembo. Kita pindah saya ke bahasa Minang. Nah, gitu. Sungai Janiah kumpulan ikan di bawah bukit Nambatan Jua. Anak apa ganih ambo merekan indak kemungkin campur bau. Pak, ambo berangke lo ya Pak. Kalau you amu anak Pak tu jambo secari ambo dinyo. Tapi kalau indak rasonyo ndak usah le Pak. Apa rajo anak apa rancak. Apa yang takin? Lah Jawa mutakin ko tibu anak rajo. Ma bang mutakin tadi ya nyola pai. Bangku ayah apa dia, saya ndak bisa ditahan. Ambo cari ya, apa ilah? Nyo pakai lo baju namburua, atau nyo pakai cadar. Nyo bawa buatin je. Nampak mutakin ko di los pasar duduk. Iya kan? Itu tentu di nyo. Batanya bang, tanya cik bang, apa? Ambo dapet buah tin ko di jalan. Menurut abang boleh ndak dimakan?
Barang dapik tu ndak punya awak gitu mutakin. Jangan makan. Ambo dek takuinya memakan barang dapik ko 6 bulan ambo berjalan pai mencari rumah rajo. 3 bulan ambo jadi budak. Kini nyo minta dek rajo ko jadi menantunyo. Ndak mungkin sabo ambo anak orang miskin, anak rajo tu anak orang kaya. Nyo boka cadarnya dia anak tadi. Lawa itu zelo kecil mentakin dia. Adinda kironyo, yo pulang awak lebang. Abang mentakin kok. Tiba di rumah bapak-bapak karena menurut Islam nan malamar ko na laki-laki. Ya kan? Nah, karena lah sesuai ruwe je buku, sauku batuang kajanjang, diserak-serakkan padi, diambur-amburkan balam, diisap-isapkan hari, dibilang-bilangkan malam. Padi siarang rambaniakan, dikakaju juang jari, janji bakarang bamuliakan, padan bau kuah badapati. Ya kan? Iyo kambo lamar adinda ko, iyo nang kecik nang perusi itu. Anyo lamar di mutakin. Nyo lamar jawab bahasa Arab lo, ndak lo dapet demo. Kita pindahan lo ke bahasa Minang. Badan tuang Maryam dalam kabun didake lurah sigumanti. Kanelah rusuh panjang bulu, badi nanduo satuangan. Sungguh diagak sampai balun, bania iyo dalam mati. Sajak di tahun nanda ulu, kinilah baru ambo banakan. Adinda, hatiku dalam hatimu. Iya kan? Orang nan lah kena hati kawak malamar dia ditulak. Ndak awak kena hati lo kayaknya. Nyo balik lo pantun ko dia anak rajo tu. Iya kan? Katanya kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana adik udah menembak indak jo piluru. Kane sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Lihat Pak Salin pantun dong. Akhirnya kalau sudah seperti itu, klop dia. Mudah dinikahkan karena orang tu lawakan nanti. Iya kan? Itu setahun sudah nikah, nyoimbau mutakin ko dirajo. Mutakin sekolah. Selama 3 tahun engkau di pustaka leba baca buku. Sadonya lambo baca Pak. Jadi ibarat orang kajadi gubernur, ambolah lem anas Pak. Alah, lah sadonya mau baca buku pemerintahan, buku bidang ekonomi, buku bidang hukum. Mutakin ambo ndak punya anak laki-laki. Anak saya hanya istrimu itu saja. Karena ambo lah tuo, engkau yang akan menggantikan saya jadi raja. Akhirnya kejujurannya itu menjadikan dia seorang raja. Itulah anak-anak ambo, na mudo-mudo jadilah orang jujur. Jangan malamar ka rajo jo ijazah palsu. Iya kan? Nyorandang awak di orang tiap hari. Nyogoreng. Iya kan? Jadi jujur inilah sifat Nabi yang pertama. Bisa ditiru dia awak? Bisa. Itu contohnya mutakin. Iya kan? Itu Nabi itu berhasil. Yang kedua sifat beliau adalah al-amin, dia gala orang. Karena nyo bisa dipercaya. Orang-orang Quraisy itu Pak, Bu, mempitaruhan pitih ke Nabi. Padahal Nabi itu, bancinya ke Nabi itu sejak Nabi berdakwah. Tapi pitihnya tidak minta. Ada sebagian, Muhammad kok kini kalah berlawan jawab. Nyo majak kita beragama Islam. Awak tetap menyembah beralo. Tak mungkin awak cocok joinyo lain. Diminta lah pitih awak, kecik na lain jan. Walaupun Muhammad itu kejujurannya tidak berubah. Apa gitu? Lawan masih percaya menyimpan uang dengan beliau. Kalau Muhammad nang kini jadi pitaruan piti kenyo lepak. Samo jo pitaru ata kemanci habis dinyo tiap malam.
tu Muhammad Rasulullah. Jujur. Sesudah itu apa lagi? Amanah. Sama aja tadi amin, amanah. Iya kan? Berpendirian kokoh, amanah, akidahnya kuat. Itu makanya dia berhasil. Nyo ndak kuni, ndak lama disantan. Ndak bisa dibujuk jo materi. Apa kata orang-orang Quraisy melalui Abu Talib? Abu Talib, tolong sampaikan ke Muhammad ya. Kalau kamu hanya berhenti berdakwah, kalau nyo ingin jadi rajo, ndak usah pencitraan. Ndak usah buat baliho, ndak usah kampanye. Besok kami angkat nyo jadi rajo. Kalau nyo ingin padusi rancak, bara orang kami kumpulan. Kalau dia ingin emas dan perak, maka akan kami kumpulkan sepenuh kota Mekah ini. Bara nyo ingin ame jo perak. Ada sampean di Abu Talib ke Nabi Muhammad, berhentilah engkau berdakwah itu. Ini janji orang Quraisy. Terima kasih Pak. Andaikan saudara-saudara bapak orang Quraisy itu bisa mengambil matahari, diletakkan di tangan kanan saya, bisa mengambil bulan, diletakkan di tangan kiri ambo indak kabaranti berdakwah do Pak. Sabalun ango ambo keluar dari badan. Itu Rasulullah Pak. Iya kan? Ada awak kini piti saja orang bisa berubah Pak penganat. Lah jaleh nang dipilih sanjo ko lah jaleh Pak. Ada piti 100.000 pagi. Iya kan? Serangan subuh namanya. Berubah penganat. Iya kan? Apabila kata tiru dawak Nabi itu. Iya kan? Nabi itu istiqamah. Iya kan? Apa kata Abu Talib? Kalau begitu pendirianmu Muhammad, saya di belakangmu. Saya akan memeliharamu. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, apa kunci keberhasilan Nabi? Keberhasilan Nabi itu baralah mau nyoba dakwah Ustaz. 22 tahun. Kalau Nabi Nuh tadi 950 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, digenapkan 23 tahun. Sampai Islam ke Romawi, sampai Islam ke Bizantium, sampai Islam ke Andalusia, sekarang namanya Spanyol, sampai Islam ke England, namanya Inggris, sampai Islam ke Pasaman Barat, karena Batahan. Ya kan? Sampai ke Nagari Ambo, ke Kabupaten Agam. Ya kan? Dalam masa 23 tahun. Bukan 1000 tahun. Bukan 950 tahun. Jadi apa kuncinya lagi? Beliau itu apa yang dikatakannya, dia menjadi pelaksana utama. Mari kita berinfak untuk anak yatim. Beliau ngeluar piti dulu. Ya kan? Atau Nabi itu. Besok kita gotong royong, nagari awak ko masuk lomba desa, lomba jorong, lomba nagari. Agar kita masuk 4 besar, ko indak nakan nomor 1. Gotong royong kita pagi besok membersihkan bandar, got, semua pekarangan rumah. Beliau nanda ulu turun tu Pak, memacik ladiang nang bisa membersihkan pekarangan. Kini banyak orang nambah sorak tu Pak, nyo ndak pai. Ya kan? Di Padang ada tu Pak, nyo suruh dek pengurus memakai oto, orang kata beli akbar tu Pak, nyo pai menyoraan yoto tu. Kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita nanti tabligh akbar di masjid kita aja. Nyo tu kan itu, sebenarnya beko nyo datang lah. Nyo beda mino Pak. Hati. Ama perintah ke bawi bawah. Karena nanti kecean awak ndak mengerajuan. Itulah ayat yang dibaca oleh anak saya tadi. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkannya. Jadi Nabi itu anaknya kece, ininya mengerajuan dulu.
Jadi dia public figure yang disegani. Ya kan? Itu Rasulullah. Sudah tu ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah tanggonya lemah lembut. Ada sekali ibu-ibu bapak-bapak Nabi ko pulang ke rumah, nyoba tanya ke istrinya, lai ada makanan dia, itu ke bininya, lai Rasulullah, makan pak, nyusu lo bininya. Pulang besok ada makanan, ya istriku, indah Rasulullah, ambo puasa. Nyo puasa saja pak. Dia pak kau ndak watana orang rumah, lai ada nasi dia, indah ada puasa ambo. Itu saya jawabnya jam berang kayaknya. 2 hari kau dia nak piti 1 juta ro, ndak watana kau, habis so ya bini dan kena lain. Jangan, sabar saja, seperti Nabi itu. Jadi setiap beliau makan di rumah pak, abininya nyo agelo sesuatu tu, nyusuh dinyo anyo lalai. Sekali anaknya makan kuasin, supaya bininya jangan malu, inyo ndak ingin bininya malu, ndak nyo agih sebininya kau pak. Nanasin tadi nyo lulu aja nyo minum aja. Tapi bininya tersinggung. Ya Rasulullah, ada ndak perempuan lain yang melayani engkau di luar? Kenapa saya ndak disuapi? Saya sangat harap engkau menyuapi saya. Ya kan? Adik bininya bertanya, mode itu lepak ke mencoba makanan tu. Ya Rasulullah, gadang ibu banati mbo sontako, mbo ndak disuruh itu. Hanya cium nek Nabi ikan yang bini ko lu, baru nyusuan. Baru setibo di lidah, nyomutah ndek bininya ko balik. Asin ma Rasulullah. Maafkan ambo ya Rasulullah. Indak gulo tagih do tapi garam. Iya kan? Abang mengkondak nyo agih bininya tadi, nyo takut bininya kemalu. Dah itu Rasulullah tu pak. Santunnya je bininya. Jadi apa kalau ada gulai asin banyak garamnya. Jangan dikecing ke bini, ambil saya ye dispenser nanangi itu asiram gulai ko. Baba siram gulai dah, boleh nak banyak kuahnya. Itu saja wehnya. Ya kan? Kau lah selama masak pandi aja leje. Ndak itu jawabnya dah. Ya kan? Bangko siram jo yang gulai dah, boleh banyak kuahnya. Istri ndak tersinggung. Jadi Nabi itu yang sedetail-detailnya di rumah tangganya dia menjaga adab, menjaga akhlak. Bukan kepada orang lain saja, tapi kepada istrinya. Padahal Ibu Aisyah tu bu, ndak ada orang di rumah. Karena hanya ndak beranak. Jadi anak Rasulullah Fatimah tu anak siapa Ustaz? Anak Ibu Khadijah. Dengan Ibu Aisyah ndak punya anak. Kalau nyimbau bininya tu pak, bini tu dek rancak kuning putih, ya Humaira, wahai istriku yang kuning kemerah-merahan. Di istri apa kalau rancak putih, imbau lahnya Humaira. Tapi kalau nyo hitam pakai, imbau saya kaliang. Ya kan? Liang lah masak nasi. Ya sesuai jawabannya ndak apa dimbau. Serupa mbo pak, dimbau orang masuk ketek sesuai jombo atau telingo mbo ketek salah. Ketek nang kida pakak lo tu. Jadi orang membawa buyang salah. Di kalau pak bertamu jombo di jalan, ustaz buyang salah di mana mengaji kini. Ndak bahagia dembo do pak. Memang kenyataannya telingombo ketek sabalah. Indak tahu ibu dulu ke nikah je ustaz telingo ketek sabalah ko. Tahun 70 tu rambut gondrong. Sarawak cubrai. Iya kan? Ndak nampak telingo ketek ko di calon bini dah. Rambut lah pendek barunya tahu anak lampek bakal. Iya kan? Ditarimo senang ketek telingo.
Itu. Jadi kalau bini hitam dimbau kaliang tak bahan Ustaz, tak berdosa ke awak tu. Memang sesuai je kulitnya. Dimbau putih tu baru tua. Tia je tu cemeh namanya. Sebabnya hitam. Ya kan? Tapi ada kelebihannya mbau menjelit orang hitam-hitam kau pak giginya putih. Ya kan? Jadi kalau lampu malam padam hanya ada suruh segala tu. Nampak giginya tu. Kemudian kenapa Nabi itu berhasil? Beliau pemurah sama jo jamaah Masjid Raya Istiqamah. Sabanta dapat piti 30 juta. Jadi pemurah itu adalah sesuatu yang akan mengamankan kita nanti ketika malaikat bertanya di alam barzakh. Ya'tur rajulu fi qabrihi. Ketika seseorang sudah terbujur di dalam kuburnya, idza utiya min qibali ra'sihi dafa'athu tilawatil Qur'an. Ketika malaikat disuruh oleh Allah mananyo mai tu dake kepala, maka dia dibela oleh bacaan Al-Qur'annya. Tunggu ulang balik. Walaupun awak tak membaca, tapi baconya Al-Quran di orang, di dangan, tu sama je membaca. Karena huruf-hurufnya itu mengandung rahmat dan pahala. Jadi jangan berkata-kata ketika orang bacakan Al-Quran. Aka untungnya, malaikat bertanya ke kepala awak dalam kubur, dafa'at tilawatil Quran, dibela dek bacaan Al-Quran. Tidak bisa do ya Allah, pindah ke tangannya kata Allah. Idza utiya min qibali yadaihi dafa'ahu sadaqah. Ketika malaikat akan menanya dari tangan tu mengecek. Ambo tio ari mengaruk sakunya, mengeluarkan dompetnya, mengambil pitihnya, mainfakkan ke musajid, mainfakkan ke rumah tahfiz, mainfakkan ke anak yatim panti asuhan. Itu kecek tangan pak, karena tangan dan magian. Ndak jadi diazab dari tangan. Sudah tunjuk suruh dia Allah pindah ke kaki. Idza utiya min qibali rijlaihi, apabila malaikat datang melalui kaki untuk menanya, apa yang terjadi? Dafa'ul masiyu ilal masajid. Kaki itu mengecek ambonan mantaninya tiuk subuh salat ke masjid. Bangko salat subuh disebut ikolah salat nan paling bare orang datang berjamaah. Iya kan? Salat subuh tu pak. Tak masuk di tempat ambo pak. Kalau maghrib jo isya rami, subuh hilang sebagian. Di dengar mati ndak do di umuman. Jamaah nan sambang maghrib jo isya petang mati separuh. Iya kan? Mari kita melayat ke rumah duka. Ndak ada. Jadi nampal yang barik tu datang berjamaah salat subuh. Kalau orang tahu, ya kan, dapat pula dia salat 2 rakaat sebelum salat subuh berjamaah, itu pahalanya lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jadi sesudah kita memperingati hari-hari besar Islam ko, pak ibu-ibu, adalah perubahan awak beramal ko bertambah taat. Jangan kita beramal ko tambah mundur pak. Agunonya diperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Kalau kita tidak akan berubah kepada yang baik. Pak. Oh pak, jalan lo pak. Dan biasa pak mendengar di YouTube. Iya kan? Kini Ustaz kau datang kemari. Itu awak lalu. Lebat terhati. Iya kan? Serius lah awak mendengarnya. Ini tidak lo panjang-panjang apa tu? Kerana hanya lah terlambik mulai. Ikut layamu aja nyoga mah. Ini ibu dan. Kok pulang zambo tadi heboh pengurus kau.
Pawilo ambo mulai ngaji lah pulang galak lepas bahasa. Ya kan? Tapi baru solo ambo. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat yang saya muliakan. Karena orang tua pasti mati. Tapi mati tidak menunggu tua. Nah, ini yang perlu kita ingat. Ada orang ambo mudo baru Pak Ustaz. Banyak orang mudo mati gini karena terlibat narkoba. Itu tawuran. Sudah narkoba, mabuk, bercakap, pakai parang. 2 orang, pemuda 17 tahun, 18 tahun kemarin meninggal di Padang. Atau sedang mabuk, tungkunya larang di Allah minum mangkare. Kalaulah mabuk tu hilang kesadaran, hilang iman. Akhirnya bercakap, tawuran pakai parang. Mati. Habis kau membunuh tu sadar sudah tu. Awak lah masuk tansi. Tidak ada lagi. Inilah gunanya. Jadi ada perubahan. Bu, ibu sajak sesudah hari raya, lah sudah lo hari raya haji. Itulah menyambut tahun baru Hijriah lo, lah maulid Nabi lo kini, lah kama pai berjalan-jalan. Ambo tunjuan sampai berjalan-jalan nanggak dakek liam mo. Pai saja to pariwisata, tapi pai itu ate namo BKMT Badan Kontak Majelis Taklim, namanya dakwah wisata. Kama pai Pak Ustaz? Pai ke Pariaman. Kena jauh terus. Ya kan? Kama ke Pantai Gondoria. Dicaliak di sana Ustaz sudah kami mengaji baru baca min. Jadi nyolatih dia orang punya baru ko bisa bakacau tu. Kacau untuk mencari wajah tu Pak. Atunya pacik lejo tangan kita. Hanya itu-ituan buat mata je. Ambo tanya ke orang punya baru tu. Lara lamonyo baru ko pandai baca min ko Pak. Oh alah agak 4 tahun je. Oh lah lama tu Pak. Yo. Lah ada perubahan je. Agak lah tukang baru tu. Tak ada Pak. Je baru lah namanya je. Andaknya Pak, kalau mengarati baru kau mencari wajahnya dalam cermin sampai ke badannya ke bawah, tu payihnya ke tukang jahit baju, ya kan? Pak, yo, buat nambo Sarawak jo baju sepatagak Pak sepasang, bab itu salamu kombo memanjek karambi batilanjang se, nampak aurat ambo di orang. Ambo calik dalam camin buruk nawak ndak besarawak tu nampak aurat. Lebih bini ambo ikuannya kadang lo dari ambo je. Baru betino kok kadang ikuannya dari nyentan. Ya kan? Aboy ala kami Sarawak agak baju jauh sepasang Pak. Sampai kini le do pengana baru je tu. Lai. Indah. Jadi awak dari peringatan kau Pak, ndak ada kemajuan bagamo do. Atau sama saja baru baca min tu ni. Ya kan? Tak ada perubahan kan nambah judi yo. Nan narkoba yo. Nan malia bateh tanah orang di sawah, di ladang, malia yo. Iya kan? Nan indak haknya, nyo ambil yo. Iya kan? Itu manusia celaka. Samo saja awak Pak, itu manusia rugi kecik Nabi. Kalau makin buruk, itu manusia celaka. Jadi ada perubahan-perubahan kepada yang kalau pamalih awak salat berjamaah, sudah aku rajin. Kalau kikir kita pemurah lah. Sebab kikir tu Pak, kalau di kampung Ambo, di Bukit Tinggi, itu ditukar orang R7IE. Jadi bacaannya kikie. Nan kikie itulah itu Pak. Ada basi bule sepanjang wah. Nyo kasih orang lain nyo gosoh sampai habis naninya aja nusak. Atau kikie itu. Menerima amuah mengeluarani. Tidak. Atau kikir. Ya kan? Jangan ditaati sifat ini. Karena apa?
kikir itu akan membawa kesengsaraan. Siapa mengecek? Orang preman. Cirinya orang kikir itu jo, hari hujan payungnya kapi. Inyo takaja ondanya iri. Kok kemakan gulai ayamnya dabi ayam sakit. Akhirnya nyusia dek bini lalu di musajid. Jadi istri pun marah kepada suami yang kikir. Jadi apa-apa agian salah pitih ke ibu sadonya deh. Supaya nyo jam berang kawa. Tapi gak seketik tinggalnya dalam saku. Bab itu Pak Ustaz, padusi ko nyo ciptakan de Allah Pak dari tulang rusuk bengkok. Bengkoknya ndak keluar do ke dalam. Asa dia agiannya bitun susadon. Aja lo lanjut dah bengkok. Ya kan? Disonya seketik dalam saku. Ada ambo orang nang kambo agi tu ndak do gini lai. Tu alai ambo semua ngumpul lai. Nah. Bu. Lain dah dengan tu. Kalau ambo tambah seketik lain dah bah. Tapi ambo bertanya dulu deh. Karena hari lampi aku sawale, ada ndak jamaah nan datang ko nan baru nikah tadi pagi? Ada? Kalau ada boleh pulang. Ambo biarlah terlambat ndak ada. Iya kan? Ada? Nikah lah lama saya. Sia nang keluar beko sebelum ambo sudah mengaji, biarlah nyo wali negari jo camek. Kita sorai baru nikah tadi pagi. Ditanyanya ndak mengaku dah, mengaji lun sudahnya lah pai. Ya kan? Bu. Apa kunci keberhasilan Nabi na lain? Beliau pemurah sama jo ibu-ibu tadi. Sabanta terkumpul pitih 30 juta. Nabi itu pulang dari masjid, ya kan? Nyuagi ada orang kambiang 100 ekor. Jantan 50, batino 50. Kalau awak tu adik tanah lawe di pasaman ko, kita tanam rumpui untuk kambiang ko. Kita buat yang kandangnya. Kambiang ko populasinya capek. Mungkin 5 tahun bisa kambiang ko 125 ekor. Dek Nabi ndak itu nantakana. Ambo lah jadi Nabi Allah, lah jadi Rasul. Kalau gua bawa kambiang lombo balik, lalai ambo beribadah. Ya Allah, ambo infaan kambiang ko sepanjang jalan ya Allah. Anyo lagi lo ke orang miskin kambiang ko. Tinggal si kue setiap di rumah le Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Nyo dah bianan si kue tu. Sudah nyo berasihan, nyo cancang, nyo pai salat duha ke musajid. Istri nyo memasak. Jadi dek harum nyo gulai kambiang ibu Aisyah ko. Banyak orang datang tetangga. Orang tahu istri Nabi ko pemurah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, mengulai kambiang ibu yo. Iyo. Siapa tukang bumbunya tadi? Rasulullah. Ambo sebagian. Boleh minta sepiriang bu? Boleh. Ada pe sepiriang. Inya ndak aniang sudah minta tu paknya dia kabar lo kawannya. Lah duduk Nabi, alah masak gulai kambiang dia. Allah Rasulullah. Nasi lah masak lo, tapi ambo minta maaf Rasulullah. Bagaimana kau minta maaf anak? Banyak tetangga meminta gulai ko ya Rasulullah. Tinggal sasai sedawak lagi. Bagaimana reaksi Nabi Pak? Iya kan? Nyo cium istrinya, nyo gosok-gosok punggungnya. Sadaqta ya Humairah. Engkau sudah berbuat yang benar. Nan diagihan kau orang tu untuk awak dia. Nan sasai kau kita makan berdua, besok masuk bandar lo setengah tu macam. Jadi buang air, ndak sado buah daging dah. Iya kan? Acu itu Nabi Pak. Jadi istrinya sanang. Iya kan? Kalau Muhammad kampung barunya sipak kancah kama. Alu memakan dia lah kau bagi si kau orang. Iya kan? Ia ndak selesai kau. Disolah untuk laki dulu baru dibagi. Tapi Nabi ndak begitu. Makanya Nabi itu menjadi berwibawa, diikuti oleh orang banyak. Kenapa? Apa yang ada di dalam dirinya uswatun
Hasanah. Contoh teladan yang baik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ambo wabil khusus jamaah na mendanga kaji di YouTube. Jamaah nan datang ke musaji serupa kini. Selalu saya doakan, ya Allah, ampunkan dosa beliau, maafkan kesalahannya. Karena manusia tu hatinya dibolak-balik. Ketika dia bersalah, dia akan sadar, ya Allah, maafkan dia, ampunkan dia, kumpulkan kami nanti di dalam rahmat-Mu, ya Allah. Semoga jamaah Masjid Raya Istiqamah juga terkumpul kita bersama nanti di dalam surga beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ambo berpantun, cik, Bu? Kalah habis kue tadi. Alah. Di mana tak jalan kagugut. Dake pasar padang luar. Sungai Tanang di Bukit Tinggi. Tasabui airnya jadi. Di mana tadi pintu ke masuk. Sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh jamaah. Juatinan suci. Jomukonan jadi. Pulang lalai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.